Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan tausiah tentang memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad SAW, izinkan kami memperkenalkan diri. Boleh Pak? Boleh Bu? Saya menyambung dari apa yang dikatakan akhinal kiram tadi. Tuan guru kita Gus Hajar sekilas sudah diperkenalkan. Kenapa saya suka datang ke Al-Fatah walaupun saya punya jadwal di tempat yang lain? Ada apa hubungan di antara kita dengan Al-Fatah? Ini saya buka kartu Gus, biar nanti di jalan ketemu nggak sombong. Ibu yang saya hormati, bapak-bapak, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lahir memang di Selingkuh, wilayah Tabir, Kabupaten Merangin. Dulu kita satu kabupaten namanya Sarko, sekarang kita udah pisah. Dan alhamdulillah sekian lama saya menuntut ilmu di Aceh, saya kembali dan mendapat jodoh alumni dari Al-Fatah. Jadi orang rumah saya, istri saya satu-satunya istri yang saya cintai. Ya kata orang kini Bu, lebih baik gitu, lebih baik satu istri banyak gaya daripada banyak gaya satu istri. Terbalik ya, lebih baik satu istri banyak gaya ketimbang daripada banyak istri gayanya satu. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang di depan ini punya istri satu tapi banyak gaya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka istri saya alumni Al-Fatah. Bukan sekedar itu saja, adik-adik istri saya yang sudah lulus tentara itu juga alumni dari Al-Fatah. Jadi Al-Fatah secara pribadi saya, kita diikat dalam sebuah tali ilmu yang sama dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin bapak-bapak kenal dengan mertua saya di sini, Pak Almarhum Zenroni dan Ibu Nur Aini. Di sini ada rumah makan Rahayu dulu, dan sekarang kami mendirikan pondok pesantren tepatnya di Pelawan Jaya, kata Gus Hajar tadi, Serambi Mekah Al-Aziziyah. Dan kita mendapat dukungan serius dari Al-Fatah, dari proses pengurusan perizinan sampai santri saya titipkan di Al-Fatah ini dalam persoalan sekolah. Santri saya titipkan ke kepala SM Alia dan kepala MTS untuk bisa sekolah sama-sama santri Al-Fatah yang ada di sini. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ibu masih fokus Pak? Fokus ya. Oke, kalau fokus kita lanjut. Kalau tidak telok lagi, cukup sampai di sini. Wallahul muwaffiq. Gimana Bu? Lanjut? Baik, kita lanjut ya. Lanjut Bu ya. Sebelum lanjut, biar lebih semarak, itu nggak perlu Bu, biarlah anaknya nangis kepanasan, tidak apa-apa Bu ya. Ibu fokus saja ya, tidak ada masalah. Ini sangat luar biasa pada hari yang berbahagia ini. Para jamaahnya bawa anak kecil ya, yang bapak-bapaknya bawa dompet gitu, jangan lupa ya. Nah, Ibu fokus sebagaimana ayat yang kami sampaikan tadi, yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwa sesungguh Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang di belakang, Dek, ini kalau ditanya nanti dalil maulidnya apa ini? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan dalil secara nakli, dalil Al-Quran, ada dalil logika atau akli. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ibu, bapak, adik-adik yang di belakang, kalau istri kita ulang tahun, kira-kira bapak berikan hadiah apa untuk istri tercinta? Katakanlah baju, katakanlah sarana yang lain yang bisa dia pakai. Sebaliknya kita tanya, Bu, kalau bapak ulang tahun, ibu ucapkan apa dan berikan apa untuk bapak? Ibu, atau nggak pernah dikasih apa, Pak? Pernah. Kenapa kita memberikan sesuatu? Adik yang di belakang, adik-adik, kalau sang kekasihnya ulang tahun, adik kasih apa? Yang cowok-cowok minimal ucapan selamat, iya kan? Iya. Itu yang cewek-cewek yang glowing di belakang, kalau abangdanya ulang tahun, adik kasih apa? Adalah semacam hadiah. Kenapa kita memberikan sesuatu kepada istri kita? Kenapa kita memberikan sesuatu kepada suami kita? Karena rasa cinta dan tumbuhnya rasa kasih sayang tersebut, maka kita berikan sesuatu, kita rayakan ulang tahun tersebut. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Nabi Muhammad, tidak kami utuskan engkau ke atas permukaan bumi ini melainkan untuk mendatangkan rahmat bagi alam semesta ini. Saya mau tanya, Bu dan Bapak, Nabi Muhammad lahir ke atas permukaan bumi ini rahmat bagi kita atau bukan? Rahmat. Kalau tidak karena Nabi Muhammad sallallahu, ini ada gangguan sedikit, kayaknya mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmat bagi kita, rahmat bagi alam semesta. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Nabi Muhammad tidak lahir atas permukaan bumi ini, sungguh kita hari ini para wali santri semuanya hidup persis bagaikan zaman jahiliyah, betul? Rahmat bagi kita. Ibu, di sini ada yang profesinya petani, Ibu? Ada yang dagang juga? Nah, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah, ini kalau pulang nanti amalkan apa yang saya sampaikan ini, Bu. Kalau kita profesinya petani, pas nanam padi, nanam sawit, aku belah yang ditanam, Bu, bisa diamalkan ini untuk mencegah tanaman biar nggak dimakan oleh hama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ayat ini kita bawa untuk memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sejarah? Nanti baru diamalkan, Bu, ya. Dengar dulu ceritanya, setelah paham, oh iya, apa yang dikatakan Ustadz ini cocok untuk kita amalkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, detik-detik kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para tentara Abrahah, Bu, para pasukan gajah, surah Al-Fil itu katanya adalah pasukan gajah yang dipimpin, dikomandai oleh Abrahah. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menghancurkan itu Ka'bah. Maka semua bala tentara berpasukan pada saat itu yang mengendarai gajah
dikerahkan semua untuk menghancurkan Ka'bah. Menjelang detik-detiknya lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas kejadian tersebut, peristiwa itu, hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam satu riwayat mengatakan Nabi Muhammad yang sahih riwayatnya itu adalah Nabi besar Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal, tepatnya hari Senin. Tahun yang disebut pada tahun itu adalah tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Karena pasukan Abraha membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka tentara pada saat itu, tentara gajah, Allah menurunkan surah Al-Fil, yaitu alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, para jamaah yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim burung ababil. Bro, nanti tidak bisa petani nanti kalau tidak fokus. Mengirim burung ababil untuk menghancurkan tentara Ka'bah tersebut, untuk menghancurkan bala tentara yang berpasukan mengendarai gajah. Allah kirimkan burung ababil, kemudian pada cakarnya burung ababil tersebut pada cakarnya burung ababil bawa batu ini madain neraka. Batu yang ada pada cakar burung ababil ini batu dari neraka, Bu. Lalu dia terbangkan atas izin Allah di atas Ka'bah. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Maka burung tersebut melepaskan batu yang ada pada cakarnya, jatuhlah di atas pasukan gajah tersebut yang dikomandoi Abraha atau pasukan Abraha. Ada yang masuk, Bu, dari mulut keluar di pantat, batu itu panasnya luar biasa. Ada yang kena kepala, Bu, kepalanya hancur sehingga matilah pasukan gajah. Pada saat itu turunlah ayat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hancur, Bu. Kalau kita maco ayat itu untuk petani, insya Allah tikus mati. Mau, Bu? Cara ngamalnya tahu? Bapak-bapak yang petani mau tuh diamalkan, Pak? Mudah-mudahan menjadi petani yang sukses. Harga sawit naik, harga karet naik, tapi jangan lupa pula iuran anak per bulan, SPP anak telat. Ini naik harga tidak ada beda, naik turun tetap bayarnya telat. Ke depan, Bu, rubah ya, naik tambah sedikit, selebihnya untuk pondok, sisanya untuk jajan anak. Setuju, Bu? Moga-moga kita menjadi petani sukses. Pertama, Bu, kalau mau ngamalkan itu ayat, baca Fatihah 1 kali, selawat kepada yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi Muhammad SAW 1 kali. Kenapa 1 kali, Pak Ustadz? Kenapa enggak 1000 kali? 1 aja kadang-kadang lupa. Kemudian baca ayat ini 7 kali. Tapi cara bacanya, Bu, ingat saya ajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba, Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ibu hafal ayat itu? Biar saya yang nyimak, Ibu baca, boleh? Atau bapak-bapak hafal? Wah, ini ayat lumrah terjadi di tengah-tengah kita kok. Dari dulu kita hafal ayat itu, masa enggak hafal? Ayo rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lanjut. Oh, jangan baca lanjut. Ayat itu disambung maksud saya. Ulangi 1, 2, 3, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa
fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, pada kata-kata faja'alahum ka'as, perhatikan pada kata-kata faja'alahum ka'as itu, kalau ada pasir di samping kita ambil pasir, kalau ada batu di samping kita ambil batu. Pada kata kalimat ayat faja'alahum ka'asfin itu lemparkan ke tanaman yang perlu supaya subur dan tidak diganggu oleh hama. Jangan sampai baca faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau semua sampai di situ ka'asfin ma'kul, itu semua tanaman akan dimakan oleh hama. Jadi kalau nanti baca ayat itu, mengamalkan ayat itu, ternyata dimakan juga, itu ibu ente yang salah baca. Karena ka'asfin ma'kul, semua tanaman ibu disuruh makan semuanya oleh apa yang ada, hewan-hewan yang ada di situ. Sudah diterima, Bu? Sudah bisa diterima? Alhamdulillah. Cukup ceramahnya, Bu? Lanjut. Subhanallah. Saya ini janji sama Gus tadi nggak sampai jam 12, katanya jam 11 tutup acara. Betul, Bu? Ya Allah. Jam berapa, Ustaz? Masih pagi, Pak ya? Masih segar, Pak? Oke, mari kita berselawat bersama-sama. Setelah itu kita lanjut, tapi jangan lupa like, subscribe, and comment channel Abia Dokter Official. Hadirin kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasul Mustafa dan mengharapkan mendapat syafaat dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya yakin, saya secara pribadi dan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di depan ini, Bu, ibu pingin masuk surga dah, Bu? Bapak pingin masuk surga? Kalau bapak-bapak pingin dan ibu-ibu juga pingin masuk surga, saya lebih-lebih lagi pingin, tetapi kita belum mampu masuk surga mengandalkan amalan yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Kadang ibu sholatnya ada yang nggak tepat waktu, kadang ibu-ibu sering ngomel, ghibah, ngato kanti. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang haji pun 7 kali naik haji belum tentu bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Maka tujuan kita adalah bagaimana dengan amalan yang sedikit ini kita mohon bantu kepada yang mulia Rasulullah agar pada hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, saya katakanlah pada saat sekarang ini, Bu, ada ibu yang namanya Aminah memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fatah, karena dia tersebut amalannya 50-50. 50-50 ini bahasa Inggris. 50 kebaikan, 50 keburukan. Lalu malaikat menanya kepada Allah, "Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ini ibu Aminah ini mau dimasukkan neraka atau masuknya ke surga?" Bingung, Bu. Mudah-mudahan kita nggak ada yang 50-50 nantinya ya. Setidaknya 5-1. Karena pada hari ini dia memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan rasul tidak berani memveto, memberikan amnesti kepada umatnya kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad, Bu? Di saat Nabi Muhammad mau wafat, ummati, ummati, ummati. Yang dia rindukan, yang dia sayangkan adalah umatku, umatku, umatku. Nabi Muhammad tidak mengatakan mana harta, mana dinar dan dirham,
Mana itu harta semuanya untuk anakku? Tidak. Nabi Muhammad begitu dia mau wafat, yang dia tanya adalah ummati, ummati, ummati. Maka syukur alhamdulillah kita selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat momen memperingati maulid hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga para jamaah yang hadir pada hari yang berbahagia ini semuanya mendapat syafaat dari yang mulia Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, itu ibu di dunia dia pernah memperingati hari lahirku. Ini ada rida, ini ada surbanku ya Allah. Saya tambahkan surban ini pada timbangan ibu tersebut, maka timbangan ibu hasanahnya baik, maka ibu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Kita kalau mau mengandalkan amal kita, belum tentu kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Minimal kita hari ini ada di dalam. Apa di dalam? Ada di dalam itu bahasa Jambinya, yang penting kita ikut, berpartisipasi. Masuk ke dalam surga itu nggak spesial sekali tempat. Kita nggak perlu muluk-muluk memohon kepada Allah, ya Allah, tempatlah saya dan anak saya di surga Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im. Nggak perlu. Terlalu berlebihan kita mohon. Masuk saja kita ke dalam surga Allah sudah cukup. Kalau nggak masuk, ya pintunya neraka terus. Biar tidak ada tempat duduk di surga, tegak bejadilah kata kami itu. Yang penting masuk surga. Paham Bu? Ya kalau nggak masuk surga ya habis surga apalagi? Biar kita tegak, bergantung boleh juga tidak apa-apa, asal masuk surga. Ini harapan kita Bu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Cukup Bu tausiah kita ya. Lagi Bu. Ini kalau lagi ini nggak lama ini Gus. Ya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bisa berkah Bu ya. Amin, tetap fokus. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau ibu kepingin masuk surga, maka perbanyakkanlah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu mau masuk surga, ibu tahu Bu, kunci surga itu sama siapa Bu? Yang namanya masuk ada pintu, setiap pintu ada kunci. Kalau ibu mau masuk ke dalam surga, kunci surga ada sama suami ibu, betul Pak? Wah, bangganya tukang pegang kunci kah? Kalau ibu ingin masuk surga tanpa dibuka kunci oleh suami, mungkin Bu? Nggak bisa. Mau memaksakan diri masuk, itu bukan masuk, namanya nyolong. Ibu kalau mau masuk surga minta kuncinya sama suami ibu, baru suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Mana lu kekasih saya di dunia? Ayo kita masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enak, adil, romantis dalam keluarga. Maka kita teladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bu. Hikmah kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad. Bagaimana kita selaku pemimpin rumah tangga mengajak anak istri kita, keluarga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala Bu. Jadi kalau kita banding-banding, yuk taat-taat, yang taat itu ya ibu-ibu dari bapak. Kami nggak perlu kunci Ustadz, karena ada hadis Nabi mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Benar Bu? Ya enggak sembarangan ibu, pilih-pilihan juga surga itu mau di bawah telapak kaki ibu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bu, sangar, gagah perkasa. Kalau bahasa Jawa apa ya? Gagah perkasa, kuat. Lupa saya, atau enggak tahu ya. Kuat, gagah perkasa luar biasa Bu. Nabi Muhammad di medan pertempuran, Khalifah Rasidin di medan pertempuran, gagah perkasa, marahnya luar biasa Bu, membakar semangat para mujahidin untuk melawan musuh Islam. Gagah mereka, bengisnya mereka di medan pertempuran. Tapi jikalau Nabi Muhammad SAW, jikalau para Khalifah Rasidin kembali ke rumahnya setelah medan pertempuran Bu,
lembutnya bagaikan sutra. Enggak seperti suami kita ini. Urusan bisnis di luar, harga sawit jatuh, banyak persoalan tidak clear di luar, yang marah sama lawan bisnisnya, kita selaku bininya, sampai di rumah kita kena marah, ya Bu? Betul? Ini bukan suami yang baik. Kita tidak bisa membedakan di mana persoalan di luar rumah tangga dan mana persoalan yang masuk ke dalam ranah rumah tangga. Jangan gara-gara bangkrut bisnis di luar sampai ke rumah anak bini kena cekak. Jangan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Mentang-mentang pegang kunci surga sok-sok hebat ini bapak-bapak. Jangan dulu ya Bu. Ibu, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke atas permukaan bumi, Ibunda Siti Aminah Bu, sama-sama kita tahu bahwa di dalam kitab Daqaiqul Akbar Al-Muraqi Ubudiyah dalam Majlis Susaniyah dijelaskan nur Nabi besar Muhammad SAW sudah duluan diciptakan oleh Allah. Betul? Ibu tanam padi Bu, itu padi asalnya dari mana Bu? Nur Nabi besar Muhammad SAW. Apakah itu tidak cukup menjadikan bukti bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah merupakan rahmat bagi kita alam semesta ini? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Adam alaihi salatu wassalam Bu, di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala Pak, begitu indahnya dalam surga Allah, sehingga sana yang sangat luar biasa Bu, lengkap fasilitas di dalam surga Allah, ada waterboom, ada gearbox, semua ada di situ Bu, permainan semua permainan, ayunan semua ada, indah itu surga Allah. Tapi apa kata Nabi Adam alaihissalatu wassalam? Ya Rabbi, wahai Tuanku, memang suasana di surga ini indah, tapi tidak enak rasanya jika hidup ini tidak didampingi oleh seorang wanita. Betul Pak? Maka wanita berada dalam kehidupan kita sebagai pelengkap. Betul Pak? Yang cewek-cewek yang masih lajang apa betul? Maka saya katakan itu, yang belum dapat jodoh semoga cepat-cepat dapat jodoh. Kenapa? Kalau pemuda terus nggak kawin-kawin, itu nggak betul, nggak benar itu. Ada yang konslet. Maka wanita dalam kehidupan kita adalah sebagai pelengkap. Apa kata Nabi Adam alaihissalatu wassalam Bu, di dalam surga Allah? Ya Allah, dado enak dalam surga apa kalau dado tino? Karena kegaduhan dan kegundahan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tertidur pulas Nabi Adam alaihissalatu wassalam dalam surga. Wahai Adam, semua yang ada di dalam surga ini silahkan engkau nikmati wahai Adam. Tapi ingat di dalam surah Al-Baqarah, di sini ada yang hafid tadi, kalau salah mohon dikoreksi. Wala taqrabu hazihi sajarah. Wahai Adam, semua yang ada di dalam surga ini boleh dinikmati, tapi ingat kata saya, kata Allah, ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan coba-coba dekat dengan pohon ini. Nama pohon itu sajarah, dalam teksnya Arab, sajarah itu pohon kayu. Kalau kita tafsirkan, pohon khuldi. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu tidurlah Nabi Adam tadi dalam surga, nyenyak tidur. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil tulang rusuk Nabi Adam untuk dijadikan seorang pendamping hidup yang bernama Siti Bu, bukan main pengorbanan bapak-bapak untuk hidupnya Ibu. Jiwa dan raga bapak-bapak ini dia rela hilang, nyawa rela hilang, semua serbannya semua hilang demi seorang wanita. Pengorbanan seorang laki-laki itu perlu kita berikan apresiasi. Jiwa dan raganya dia korbankan demi hidupnya seorang wanita. Tulang rusuk kok secara ilmu medis tidak cukup sebelah 8, sebelah 7, yang sekok ke mana, itulah jodoh.
Yang belum ketemu jodoh, belum ketemu tulang rusuk, itu belum ketemu jodoh. Dan ingat adik-adik, walaupun sudah berkerut mukanya hampir 20-30 ke atas belum juga nikah, itu tulang rusuknya entah keselip di mana nggak tahu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka tulang rusuk tersebut dia jadikan seorang pendamping hidup kita di dunia. Nabi Adam ada Siti Hawa. Lalu Nabi Adam tersebut melihat di sampingnya sudah ada wanita yang sangat cantik, glowing. Glow ya? Kalau cerdah putih berseri glowing. Glow. Ibu dibalik Bu ya. Tampilan kecantikan ibu yang mempesona, yang glowing, itu terdapat laki-laki yang siap hitam di belakang ibu. Allahumma sholli ala Bu, ini Bu, saya mau bela ibu-ibu Pak, nanti saya bela lagi bapak-bapak ya. Yang penting jangan ada dusta di antara kita, betul? Ibu Nabi Adam alaihi salatu wassalam Bu, bangun dari tidurnya melihat wanita yang cantik berada di sampingnya. Apa kata Nabi Adam? Man ente? Ini siapa kamu? Nabi Adam pun Siti Hawa juga bingung mau jawab apa ini. Ini lelaki dari mana ini? Lalu Nabi Adam terus mau pegang terus, karena wanita itu cantik, dia mau pegang. Hop, kata malaikat, "Hei Adam alaihissalatu wassalam, jangan dipegang itu wanita. Hukum memegang wanita tersebut haram." Masya Allah. Ini kenapa ya? Prank ya? Waduh, penceramah ini sering kena prank ini. Wahai Adam, jangan engkau pegang itu wanita. Hukum pegang-pegang itu haram, betul tak? Itu mudah-mudahan santri Al-Fatah nggak ada yang pegang. Karena di dalam fikih Syafi'iyah, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, hukumnya pacaran juga udah tahu semua kan? Jangan coba-coba. Saya memang tahu hukumnya pacaran itu haram, tapi saya mau coba-coba. Nggak boleh dicoba-coba hukum itu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu Nabi Adam mau pegang, nggak boleh, kata malaikat. Kalau kamu mau pegang, wahai Adam alaihissalatu wassalam, ente nikah dulu, bayar maharnya. Dalam satu riwayat, maharnya adalah bersolawat kepada yang mulia. Aduh. Iya. Itu tanda mau habis tuh. Jangankan saya, baterai ini aja nggak sanggup. Maharnya adalah salawat kepada yang mulia, baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti kalau ditawar rumah cowok-cowok ini maharnya salawat, ente adik-adik mau nggak? Ibu, kalau mau nikahin anak nanti maharnya salawat boleh Bu? Nggak boleh, terlalu murah. Nggak boleh, karena ada adat dan istiadat. Paling tidak ya mahar itu ya 10-15 suku emas. Hadirin kaum muslimin, kalau boleh, kalau mau nggak ada masalah ya. Kadang-kadang nggak boleh karena terlalu murah, padahal kalau selawat itu surga bisa dibeli. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah hidupnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dalam surga yang begitu romantis Pak, semua fasilitas yang ada di dalam surga Bu, yang depan-depan mohon fokus biar nggak salah paham. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam surga Allah semua dinikmati Bu. Adam ajak Siti Hawa jalan-jalan ke waterboom juga ada, tanpa tiket, tanpa ada, semua ada, safety, aman Bu, dunia akhirat. Hadirin kaum muslimin, tapi apa kata Nabi Adam? Wala taqrabu hazihi sajarah. Tiba-tiba Siti Hawa ini melihat pohon khuldi tersebut, buahnya cukup bagus, mirip-mirip, saya dapat kabar mirip-mirip apel.
Tayo tidak, saya juga belum masuk surga. Mirip buah apel. Siti Hawa tersebut pingin sekali ibu. Memang wanita materialistis bu, dari surga, dari sana sudah materialistis. Ya pingin buah pak, nanti beli buah untuk ibu, dia senang itu. Karena ibu pada dasarnya suka buah. Ya Ustaz. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu ini nggak boleh kata Nabi Adam. Nggak apa-apa, ini kalau betino lang mengeluarkan rayuan gombal kita jantan sudahlah. Apa kata Siti Hawa? Adam, Bang Adam, ini bahasanya ikayah ini. Saya pingin sekali buah ini bang, boleh nggak kita makan? Nggak boleh. Allah sudah mengatakan yang lain semua boleh, yang nggak boleh cuma ini. Tapi sedikit aja. Ya, ini rayuan. Akhirnya apa? Dibantu oleh algojo setan. Nabi Adam ini terpengaruh dengan rayuan gombalnya Siti Hawa. Akhirnya masing-masing petiklah buah kurdi tersebut. Nabi Adam satu, Siti Hawa satu. Dia makanlah. Lalu Nabi Adam makan sampai di tenggorokan, teringat dengan perintah Allah, menyesal sangat luar biasa. Siti Hawa juga makan sampai ke tenggorokan, dia telan, terasa enak di dalam perut. Luar biasa, namanya buah surga. Lalu atas kesalahan tersebut Nabi Adam alaihissalatu wassalam bu, menyesal bu. Pak, para hadirin, para jemaah, mau dimuntahkan tidak bisa. Siti Hawa juga demikian, mau dimuntahkan tidak bisa. Akhirnya buah kurdi yang dia makan sampai ke dalam maidah perut, mau dikeluar dimuntahkan tidak juga bisa. Akhirnya nyangkut di dado. Mohon maaf bu, ini dado yang ada bengkak di sini asalnya dari buah kurdi. Nggak bisa lagi keluar, akhirnya bengkak. Kemudian Nabi Adam juga seperti demikian, mau dimuntahkan tidak bisa lagi. Ternyata nyangkut di tenggorokan yang ada laki-laki ini. Kalau ada bengkak di sini, ini buah kurdi nyangkut nggak bisa keluar pak. Syukur alhamdulillah bu, Nabi Adam tidak makan banyak sampai ke dalam perut sehingga tidak mengakibatkan fatal di antara kita berdua. Kalaupun makan, tidak ada beda antara laki-laki hari ini dengan wanita. Betul bu? Sama-sama punya buah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, selawat sudah duluan ada bu. Nabi Muhammad, Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah duluan ada. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, para wali santri semuanya bu, dalam mengantarkan anak ke pondok pesantren bu, ya jangan pernah mengeluh ibu berada di antara lanjut terus berjuang atau mundur. Kenapa saya katakan demikian? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan dinar dan dirham untuk kita. Yang dia wariskan adalah ilmu pengetahuan agama. Mimpi kita semua para wali santri adalah bagaimana nanti kita memiliki masing-masing satu keluarga, satu anak yang soleh, satu anak yang solehah. Betul bu? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bapak, maka saya katakan tadi, ibu diciptakan dari tulang rusuk kita rupanya pak. Bu, prinsipnya secara filosofi tulang rusuk itu bengkok pak. Bengkok. Kalau bahasa kami di Merangin pingku. Bengkok itu udah umum. Kenapa Siti Hawa tidak diciptakan, tidak diambil dari tulang tangannya Nabi Adam? Kenapa tidak diambil dari tulang betisnya Nabi Adam yang lurus? Kenapa wanita harus diambil dari tulang rusuk yang sifatnya tulang rusuk tersebut secara filosofi adalah pingku? Itu membuktikan sehebat apapun wanita hidup di atas permukaan bumi ini, biar dia tersebut tinggi level dan jabatannya eselon 1, eselon 2, eselon 3, ibu camatkah dia, siapapun wanita, sehebat apapun wanita yang ada di atas permukaan bumi ini, ujung-ujungnya sehebat-hebat wanita pasti pingku. Betul pak? Pingku betino tuh, pingku kita bu. Maka prinsipnya betino, bini kita, istri kita tidak bisa diluruskan. Kalau bersikeras kita mau meluruskan bini kita patah.
ambil panukul palu tukul nang pingkuk tadi ibu patah, maka bapak yang ada di depan sabar menghadapi istri yang rewel, sabar menghadapi istri banyak kendak. Kenapa? Memang prinsipnya dia tersebut pingkuk, prinsipnya adalah pingkuk, maka kita harus sabar. Oleh karena demikian, wanita butuh perasaan. Bahasa yang kita komunikasikan sehari-hari adalah bahasa yang penuh dengan perasaan dan menggunakan rasa kasih sayang. Adik, ibu, Pak, ini rasio. Semarah apapun betino dengan kita, semarah apapun bini kita dengan kita, kalau sudah kita kata, adik, jangan marah lu sayang, sini ayo, itu yang lain dapatlah galon. Kenapa? Pada prinsip wanita itu suka dipuji, suka dimanja, mandi jarang ya. Yes. Suka dipuji, suka dimanja, dan butuh punya perasaan. Hebat kita. Akal betino pingku, akal kita lurus. Maka yang menjadi pemimpin rumah tangga jangan coba-coba beralih profesi. Yang memimpin dalam rumah tangga tersebut adalah istri kita. Saya khawatir kendaraan akan menabrak nanti. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tapi jangan pula merasa hebat, Pak. Sehebat apapun seorang laki-laki, Bu, gubernurkah dia, bupatikah dia, presidenkah dia, Bu, profesor dan doktor, ustadz-ustadz, semua kepala-kepala ini, kepala itu, belum tergolong hebat. Karena sehebat apapun seorang laki-laki, dia pasti lahir dari rahim seorang ibu. Betul, Bu? Ada enggak wali santri kau yang lahir dari pohon batang? Tidak ada. Maka kita butuh ibu. Maka adik-adik yang ada di belakang, dek, usahakan adik menuntut ilmu sampai membahagiakan kedua orang tua adik-adik. Setuju, dek? Jangan menyerah, jangan menyerah, dan terus berjuang. Kami doakan semoga adik-adik menjadi generasi Islam yang tangguh, generasi Islam yang beriman, bertakwa kepada Allah, dan kami doakan semoga cita-cita adik-adik di kemudian hari menjadi cita-cita impian yang gemilang bagi kami semua. Amin. Kenapa saya katakan demikian, Pak? Al-Fatah ini adalah merupakan pondok pesantren tertua untuk wilayah Sorolangun, spesial Kecamatan Singkut. Maka oleh karena demikian, sebelum saya mengakhiri ceramah singkat tentang memperingati Maulid Nabi, mari sama-sama kita mengaturkan hadiah Al-Fatihah. Kita kasatkan semoga dengan wasail tawasul kita kepada yang mulia Nabi besar Muhammad, keluarga dan sahabat beliau. Kasatkan di dalam hati ibu dan bapak-bapak, Fatihah yang kita baca ini kita hadiahkan pahalanya kepada Tuhan Guru kita. Allahumma ghafir lahu, ayah kita bersama, kiai kita bersama yang telah berpulang ke rahmatullah, yakni Syekh Guru kita Kiai Haji Sayyidi Latif. Semoga beliau di alam sana diberikan oleh Allah tempat yang indah. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Semoga Allah memperluaskan kuburnya, dan kita semua nanti bersama-sama berada di bawah payung Rasulullah SAW dan menuju kepada jalan yang lurus, yakni masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihi niyah sayulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, Bu, hikmah kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad yang pertama adalah karena mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kita memperingati hari lahirnya Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengharapkan syafaat dari yang mulia, karena nabi-nabi lain tadi mulai daripada Nabi Adam semua punya kesalahan dan tidak berani memohon kepada Allah atas kesalahannya tersebut, kecuali satu-satunya nabi yang berani maju dan memohon kepada Allah, yang cinta kepada umatnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin,
yang dirahmati Allah. Yang kedua, hikmah kita memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad adalah untuk menambah khazanah kekayaan keilmuan kita tentang pemahaman sirah nabawiyah, tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin. Tahunnya tahun Masehi pada saat itu adalah 570 Masehi, atau disebut dengan tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena identik sebelum Hijriah, peristiwa yang terjadi di kota Mekah dan di kota Madinah itu disebut dengan tahun peristiwa. Maka peristiwa yang terjadi pada saat itu adalah peristiwa serangan tentara bergajah. Paham, Bu? Ibu melahirkan tuh enak dah, Bu? Bu, saya mau tanya, kalau melahirkan enak dah, Bu? Sakit? Dalam kitab tasawuf, dalam hadis dikatakan di situ, Bu, anak melawan, ya, Bu, seorang wanita yang mau melahirkan tersebut tantangannya ada dua. Kalau dah hidup mati, betul, Bu? Tapi dalam versi ilmu tasawuf luar biasa, Bu. Kalau mati masuk ke dalam surga Allah dapat pahala syahid. Kalau hidup enak terus. Kenapa? Sebelah kaki seolah-olahnya ada di bumi, sebelah kaki seolah-olahnya dalam kubur. Itulah perasaan ini induk ini kalau nak melahirkan. Betul, no? Bapak tak tahu Rasul, tak? Tahunya punya anak teladan, no? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka selagi nanti ada anak, Bu, tak masalah, antarkan ke pondok pesantren ini. Pesantren yang kita cinta ini yaitu pondok pesantren Al-Fatah. Insya Allah, Bu, anak itulah yang membantu amal ibadah kita. Anak itulah yang bisa membantu kita setelah kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Betul, Bu? Iza mata ibnu Adam ingkata amaluh. Apabila kita lah ninggal, apabila kita lah mati, Pak, tak ada amal lain yang bisa bantu kita. Semua amal ibadah kita akan terputus, kecuali ada 3 perkara amalan tersebut. Walaupun kita tak ada lagi di atas dunia, Pak, lah mati kita, lah isdet kita, kembali kita ke hadirat Allah. Hanya satu-satunya anak yang bisa menyelamatkan kita dan mengantarkan kita pahala adalah anak yang kita titipkan di Al-Fatah. Betul, Bu? Apa, jangan heran, jangan marah kalau anak minta sen sebulan sekali. Sabar, Bu, hikmahnya sangat luar biasa. Anak yang soleh, sudah saya katakan, lebih baik menangis daripada tidak meninggalkan harta warisan, ketimbang kita tidak memiliki anak yang soleh. Maka ibu dan bapak, menangislah tidak meninggalkan anak yang soleh di atas permukaan bumi ini daripada kita tidak meninggalkan harta warisan. Harta warisan tidak perlu, tidak penting. Penting-penting juga, tapi tidak begitu penting. Tapi kalau ilmu pengetahuan yang kita wariskan kepada anak, hai nak, Saleh, Yakub, abi harto aku nyemulahkan kawan di Al-Fatah 7 tahun kan belajar di Al-Fatah, balik kawan kau dah bodoh perubahan. Jangan macam tu. Itu bahasa dusun, Bu. Sedih rasanya induk, kau capek banting tulang siang pagi, bapak nyari sen untuk kawan, dak go berubah. Adek, sayang dek sama orang tua, cari rezeki dek, demi adek agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Harapan orang tua kalian tidak ada lain dek, waktu dia mati, tahu kawan ngaji, tahu kan macam doa untuknya, jadilah. Betul, Bu? Nah, jangan minta macam-macam. Lagi belajar, fokus belajar. Jangan lagi belajar, minta HP. Lagi belajar, minta Honda. Itu, Bu, salah dan keliru kita dalam pemahaman agama. Kenapa? Kata Nabi, wahai umat Islam, sesungguhnya dalam rumah tangga kita adalah yang paling nomor 1 kita ke depan adalah urusan ukhrawi. Yang kita nomor satukan adalah urusan ukhrawi, bukan urusan duniawi. Kalau urusan ukhrawi kita jadikan nomor 1 dalam kehidupan kita, insya Allah hidup kita akan berakah dan damai, tentram dan bahagia kita seumur hidup. Kalau dalam persoalan dunia, jangan pernah kita mengiming-imingkan dunia kita jadikan nomor 1 dalam persoalan hidup. Betul, Bu?
Saya takut dunia tidak perlu dikejar, Pak. Kenapa? Dunia jauh lebih tua dari kita. Sehebat apapun kalau kita mau mengejar dunia, kita tidak akan bisa mengejar dunia. Kenapa? Dunia jauh lebih tua dari kita. Betul, Pak? Untuk apa kita beriming-iming jadi orang kaya hebat, toh ujung-ujungnya takabur. Kadang ada persepsi kita gini, Bu. Kita mentang-mentang ada rezeki dikit dibagi oleh Tuhan, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, mandang orang masih kena apa itu yang kecil-kecil, sombong kita tengoknya. Klakson naik mobil baru tidak pernah lagi dihidupkan, buka kaca mobil tidak pernah, lewat orang sembarangan. Itu kita keliru, sombong kita berjalan di atas permukaan bumi ini. Kenapa saya katakan demikian? Pada dasarnya ibu dan bapak coba lihat, kalau kita yang ada di bawah, nengok kanti kita yang ada di bukit, kanti yang ada di bukit tersebut kecil apa besar? Kalau balik pula, kalau kita ni berada di atas bukit, nengok kanti kita yang ada di bawah tu kecil apa besar? Sesungguhnya yang bawah melihat yang tinggi kecil, yang di atas pun melihat ke bawah juga kecil. Kalau begitu, Bu, identitas kita umat Islam, kita di hadapan Allah adalah sama. Yang membedakan kita di antara kita semua ini di hadapan Allah adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka tidak ada artinya sombong kalau hidup terus mati masuk ke dalam tanah. Betul, Bu? Betul. Apa arti sombong? Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini manfaat anak ibu, Bu. Waktu kita meninggal kakek, dia yang memandikan kita, dia yang menyolatkan kita, dia yang berdoa untuk kita, Bu. Kalau kita tidak punya anak yang soleh, saya khawatir lewat perkembangan zaman ke depan, ibu mati bukan lagi dimandikan, tetapi sudah didorsmir. Mandilah di dorsmir situ, upah nyucinya 5.000, Gus. Mati kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi santri-santri kau yang mau mandikan kita, mensolatkan, mengkafankan, menguburkan. Laju apa kata imam, karena ada dogi yang bisa, dado belajar di pondok, akhirnya orang mati diantar ke dorsmir. Sekali dorsmir, cuci mobil ya 50, kalau yang mati ada diskon bikin 45. Jangan sampai segitu, Bu. Jadikan generasi kita sebagai generasi yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena demikian, para jamaah dan wali santri, bantu sebisa bantu proses pengembangan pondok pesantren Al-Fatah ini ke depan. Jangan pernah terlintas dalam pemikiran kita pondok itu punya sisi negatif. Tidak. Di pondok itu semua orang baik dan niat gurunya ingin anak muridnya tersebut menjadi orang yang sukses. Tetapi kata Habib Umar, kalau mau anak muridmu sukses, maka engkau harus berdoa untuk kesuksesan anak tersebut. Para guru-guru yang ada di depan, jangan mengharapkan anak kita sukses semua, mengharapkan anak murid kita sukses semua, sementara kita selaku gurunya tidak pernah mendoakan murid kita sukses. Ini tidak akan bakal terjadi, Bu. Tetapi apabila tiga komponen ini bersatu menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya yakin, Bu, anak ibu akan menjadi anak yang sukses, soleh dan solehah. Amin. Apa yang tiga komponen tersebut? Saya sudah merasakannya. Adik-adik belajar yang serius, tekun ya. Kalau adik belajar serius dan tekun, sungguh-sungguh, maka guru kalian akan berdoa adik ke hadapan Allah, semoga adik menjadi anak yang soleh dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Bapak di rumah juga berdoa agar bapak tersebut anaknya jadi anak yang soleh dan soleh. Kalau ketiga komponen ini sudah bersatu, saya yakin anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Tapi jangan pula ya, ibunya ada yang ngantar anaknya ke Al-Fatah sudah 3 tahun nggak ketemu ya, ditanya mana induk lah kawin lain gitu ya. Ini yang kacau nih. Mana bapak lah merantau, titip sekali di sini, kaget dijemput sekali lagi. Subhanallah. Jangan, Bu ya. Pondok mengatakan jangan ditengok, jangan dijenguk anak itu. Baik, bagus, karena orang-orang hebat tersebut tidak pernah dijenguk, betul. Tapi jangan tiap hari, tiap minggu, tiap bulan datang, itu saja orang yang datang. Pening pengurus pondok melihat kita nanti.
Ya, 3 bulan sekali boleh. Kenapa demikian, Bu? Orang-orang berhasil, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Maliki, Ahmad bin Hambal, Bu, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, semua para perawi hadis Bukhari dan Muslim. Orang-orang itu sukses di dunia ini, mengarang berbagai macam kitab, Bu. Itu mereka itu semua adalah orang-orang yang lahir di jazirah pinggiran Arab, ya, yang jauh dari orang tuanya. Udah aduh, baru seminggu dan lah nabadi. Maka kalau ingin anak ibu sukses, maka harus hijrah. Hijrah yang saya maksudkan di situ adalah antarkan anak kita ke tempat pendidikan. Kalau zaman kini kok kita tidak sanggup didik anak dewek, betul, Bu? Cobalah Bapak nih, 24 jam bersama anak tuh, tidak sanggup didik anak dewek dak. Harus antar ke pondok. Jangan puluh diantar ke pondok, gitu puluh pelit. Ya, kalau dibayar WSPP itu jangan pas dengan bayarnya, lebihkan sedikit untuk guru. Tidak, 7 tahun di pondok Al-Fatah bayarnya pas terus. Kapan ada tingkat rezekinya? Yakinlah, Bu, insya Allah kalau anak di pondok, sholatnya terjaga, baca waqiah dan baca doa dan semayang duhanya terus aktif, insya Allah ibu mudah rezeki. Amin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih Gus dan juga para masyayikh Dewan Guru yang ada di depan ini dan di belakang atas undangannya, atas perhatiannya. Saya mohon maaf tidak bisa menghabiskan baterai terlalu lama di sini. Ya, insya Allah nanti malam kami akan ke Sorolangun istirahat sebentar. Jadi apa yang saya sampaikan tersebut semoga barakah dan bermanfaat. Yang paling penting adalah sama-sama kita berdoa agar kita nanti berkat dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tersebut, kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW. Amin. Dan mendapat syafaat dari yang mulia baginda Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Kemudian tali silaturahim kita akan senantiasa terjalin dalam ukhuwah Islamiyah, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir daripada kehidupan kita mendapat kehidupan yang husnul khotimah. Terima kasih. Demikian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wahdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.